Adik-adik enak nggak lagunya? Semangat nggak? Jadi semangat nggak? Mungkin ada beberapa adik-adik yang belum hafal lagunya ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nah, adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu, setelah kita semangat, kita akan memulai sekolah minggu kita. Sekali lagi, Lause ucapkan salam kebajikan. Dijawab ya. Gue itu tungkin. Sekali lagi ya, semangat. Gue itu tungkin. Nah, adik-adik, setelah kita nyanyi, kita akan memasuki acara, yaitu, nah, Lause akan perkenalkan dulu nih, siapa yang akan menemani adik-adik sepanjang sekolah minggu ini. Yang pertama ada Lause Renata dari Makin Bandung, dan Lause akan ditemani oleh Lause Carla. Mana Lause Carla? Halo Lause Renata. Hai Lause Carla. Nah, Lause Carla nanti yang akan bercerita. Adik-adik nanti ditemani Lause Carla ya. Lause Carla akan menceritakan sesuatu yang seru pokoknya. Oke? Nah, juga kita ditemani oleh Lause Monik yang menayangkan slide-slide kita nih, yang cantik-cantik ini slide-nya. Halo Lause Monik, apa kabar Lause Monik? Baik Lause Renata, ada Lause Jessica juga nih yang bantu. Oh iya, Lause Jess. Halo Lause Jess. Sia-sia ya, slide-nya bagus banget nih. Iya. Sini gitu. Oke, adik-adik. Selanjutnya sebelum kita buka acara sekolah minggu kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Tocin Sandrina. Tocin Sandrinanya ada? Tocin Sandrina, dan dilanjutkan dengan 8 keimanan oleh Tocin Hansel. Tocin Sandrina dan Tocin Hansel ada?
Oh, ada. Tocin Sandrina ada. Bisa dibuka mic-nya, open mic. Sama Tocin Hansel. Tocin Hansel ada. Ada, langsung Oke. hadir semuanya. Oke, yuk kita siap-siap. Kita siapkan hati dan batin kita konsentrasi ya. Kita berdoa dulu yuk. Diawali dengan Weite Tungkian. Sikap tangannya gimana? Ya. Tocin Sandrina, adakah? Yuk, boleh dibaca. Yuk, boleh dibaca doanya. Ranting Tuhan yang Maha Esa di tempat yang maha dengan Nabi untuk dipergunakannya. Hari ini kami berkumpul bersama untuk melaksanakan penghitungan. Kiranya penghitung dan materi yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Inilah kami untuk selalu tekun dalam belajar kami pun dari COVID. Berdoa bagi negara Indonesia, kiranya kami semua kelihatan semua dijauhkan dari COVID-19. Pelukiskanlah negara kami agar kami bisa kembali belajar di sekolah Maha Besar Tuhan telah
Selamat salam Tuhan semesta senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti Wei Tian Yu Te. Sanjay. Sancai. Trần Dân Quê. Pak Chang Chen Kue. Pak Chan Chan Kue. 8 pengakuan iman. 8 pengakuan iman. Jemsin Quang Chen. Sin. Sin Quang Chen. Quang Chen. Saya kepada Maha Esa. Sepenuh iman percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Chun Jata. Chun Dan Chin. Jata. Penuh iman menjunjung kebajikan. iman Kebajikan. Chang Li Ming Ming. Ming Ming. Penuh iman menegakkan firman gemilang. Penuh iman mendengarkan firman gemilang. Chang Li Guisan. Penuh iman. Penuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. 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 Penuh iman menyadari. Yang musik Yang Xiao Se. Penuh iman memupuk cita berbakti. Penuh iman memupuk cita berbakti. Cheng Sun Mutuo. Man mengikuti genta rohani Nabi Kongce. Sepenuh iman mengikuti Genta rohani Nabi Kongce. Mengikuti genta rohani Nabi Kongce. Chang Jin Jung Suo. Cheng Chin Ing Su. Sepenuh iman memuliakan kitab susu dan uji. Sepenuh iman memuliakan kitab susu dan uji. Cheng Si Ta Tao. Cheng Sing Tak Tao. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Xie Tocin Sandrina dan Tocin Hansel. Selanjutnya kita akan membacakan kitab sesu yang akan dibawakan oleh Tocin Agnes. Ya, silahkan Tocin Agnes. Ini mana nih?
Tongyong bab utama pasal 5. Bila dapat terselenggarakan tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Oke, sekali lagi ya, Tocin Agnes ya. Ya, Baca sekali lagi ya. Yuk. Tongyong tengah sempurna bab utama pasal 5. Bila dapat terselenggarakan tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Oke, cie Tocin Agnes. Iya, Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan pembacaan ayat susu, kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lause Carla. Adik-adik sekalian, kita dengarkan ya. Kita konsentrasi. Yuk, silakan Lause Carla. Oke, terima kasih Lause Renata. Ya, Halo sama-sama. adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini semangat? Semangat gak hari ini? Semangat. Semangat. Ayo, masa yang jawab satu orang doang. Hari ini semangat gak? Semangat. Belum semua. Semangat Lause. Semangat Oke, wah luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar nih bersama-sama tentang bumi dan semesta. Nah, coba adik-adik sebelum itu langsung mau tanya nih, itu yang di bawah orangnya lagi ngapain bumi ya? Yang di bawah itu tuh. Bersihin bumi. Bersihin bumi. Tadi ada yang jawab ngelap. Apalagi? Bersihin bumi. Apalagi? Lagi ngapain bumi? Lause. Ya. Menjaga alam. Oh ya. Menjaga kesehatan bumi. Ya, menjaga Keren. alam, menjaga kesehatan bumi. Pinter-pinter ya Lause Renata. Ya, pinter-pinter dong. Nah, oke. Kenapa ya bumi itu dan alam semesta itu harus kita jaga? Terus caranya gimana ya? Coba ada yang bisa jawab kah? Kenapa ya bumi itu kita harus jaga adik-adik? Untuk kita hidup. Untuk kita hidup. ada satu dan bumi adalah tempat kita tinggal. Wah, karena bumi hanya ada satu dan tempat kita tinggal. Oke, benar. Nah, oke. Nah, terus gimana ya cara-caranya biar bumi ini tetap sehat, tetap terjaga gitu. Nah, adik-adik, kan kadang masalah yang paling sering kita temui itu adalah sampah ya adik-adik. Benar nggak? Benar. Benar. Di rumah adik-adik ada sampah nggak? Ada sampah di tempatnya. Ada di tempat sampah. Kita Iya. Nah, menemukan. iya kenapa? Kenapa, Josh? Tapi kita harus buang di tempatnya Lause kalau ada sampah. Iya, benar, Gisel. Kita harus buang di tempatnya. Iya, kenapa? Ini Ya. kita menemukan sampah, gak boleh dibiarin, harus dibersihin. Iya, benar. Semuanya benar tuh. Dari harus kita buang, harus dibersihin. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau kita itu sebenarnya Oke, nah adik-adik, kita ini sebenarnya punya loh penerapan sistem. Nah, sistemnya ini terkait dengan sampah-sampah yang ada, yaitu namanya sistem 3R.
Nah, 3R apa aja sih, Lause? Yuk kita lihat. Apa aja coba lihat yuk. Apa aja ya 3R itu? Tadi adik-adik udah bener ya Lopsi ya. Buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, sampahnya diapain nih? Dibuang ke tempatnya. Ya, bener. dibuang, benar. Nggak boleh buang sampah di temannya. Lausa, Ya. tulisan itu artinya apa sih? Oh, Nah. reuse, and recycle. Ya. Lausa, Ya. buang di tempatnya, jangan dibiarin. Iya, benar. Buang di tempatnya, jangan dibiarin tergeletak begitu saja ya. Nah, oke. Nah, tadi ada yang tanya, itu artinya apa sih, Lause? Nah, seperti tadi yang Lause bilang, kita tuh punya penerapan sistem 3R. Nah, 3R itu ada reuse, dan juga recycle. Nah, apa sih itu? Yuk kita lihat. Jadi, penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah. Di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Nah, ini kan di sini ada sampah menjadi kompos. Kira-kira kalau yang buat kompos itu sampah apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kompos itu apa sih? Daun-daunan. Apalagi? Kotoran hewan. Kotoran hewan. Kulit buah. Kulit buah. Ya. Sampah bekas makan, Lausa. Iya, sampah bekas makan. Iya. Ini Ya. botol minum. Udah Apa? pernah ada penjelas Boboiboy? Udah pernah ada penjelas tigaan. Ya. Nah, mungkin buat adik-adik yang udah pernah nih dapat informasi tentang ini, yuk kita ulas lagi, kita belajar lagi ya. Oke, tadi semua benar. Jadi yang teman-teman tadi sebutkan itu merupakan contoh dari sampah organik ya, Lause Renata, atau non-organik? Ya, benar. Organik apa non-organik yuk? Ayo, organik atau non-organik? Organik. Organik. Oke. Nah, tadi ada yang sebut salah satu contoh, tapi bukan termasuk organik. Oke, kita akan bahas lagi ya. Ya, nanti kita simak dulu ya. Oke. Lause mau minta tolong dulu ke adik-adik di saat Lause sedang menerangkan, adik-adik boleh ya mendengarkan Lause dulu, boleh? Boleh. Boleh. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ada reuse, reduce, dan recycle. Nah, pertama ada reuse. Reuse itu apa sih? Reuse itu artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Nah, taunya dari mana ya sampah itu masih bisa kita gunakan lagi atau enggak? Yuk kita lihat. Nah, contohnya ini, ada pilah sampah. Di sini ada sampah organik, kita masukkan ke organik, non-organik ke non-organik. Terus ada B3 dan juga ada residu. Nah, kira-kira nih, kalau tadi dari definisinya itu adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Kira-kira dari 4 jenis sampah ini, mana yang bisa digunakan lagi untuk fungsi yang sama? Lausa. Yang mana nih? Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, dan warna abu. Yang mana yang bisa digunakan lagi tuh? Kata Biru merah. Yang biru sama merah. Yang merah apa biru sama coba merah? isinya? Kuning. Nah, Yang mana? Dibuang ke B3. B3 tuh buat apa ya? Sampah B3 tuh buat apa? Buat yang kelas-kelas. Apa? Sampah contoh dari B3 apa?
buat yang keras-keras. Bukan. Jadi adik-adik, suatu limbah atau sampah digolongkan sebagai B3 itu apabila mengandung bahan berbahaya atau beracun. Nah, contohnya nih, ada di sini kan nih contoh-contohnya nih dari B3. Kayak bekas masker gitu ya, Lause ya? Iya. Iya. Nah, kalau masker kita kan kalau kita udah pakai itu kan kena udara dari kita gitu kan. Entah itu Banyak kita virus kalau ya, Lause? batuk, virus. Ya, Organik itu yang biasa. organik itu yang ini nih contohnya yang di atas nih. Coba. Organik itu yang hijau ya, Lause ya? Coba di situ yang warna hijau ada apa aja adik-adik? Barang-barang bekas. Barang-barang bekas? Barang bekas. Yang barang-barang Yang hijau. Yang hijau. Nggak usah. Ya. Ya, sisa makanan. Oke. Nah, jadi kalau sampah organik itu jenis sampah yang mudah terurai. Nah, kalau non-organik itu sangat sulit untuk terurai. Jadi bisa 500 tahun lebih itu bisa terurainya. Nah, contohnya ini kalau yang pertama nih, yang hijau itu kan sampah organik. Nah, contohnya ada makanan, bekas makanan, tadi sampah-sampah basah, daun. Nah, itu bisa diolah lagi. Contohnya kayak tadi untuk pupuk kompos. Untuk kayak kotoran hewan itu bisa dijadikan pupuk kompos juga ya loh, Renata. Ya, benar-benar. Ya, ada pertanyaan? Residu itu buat apa? Residu itu buat apa, Lause? Coba, itu kalau adik-adik lihat tuh di contohnya ada apa aja? Ada kayu gitu sama kaca, yang aku tahu cuma gitu doang. Coba Lause Renata, residu itu apa ya, Lause? Residu itu yang warnanya biru bukan, Lause? Yang bisa didaur ulang. Jadi kalau apa itu sampah residu? Sampah residu itu adalah jenis sampah yang sulit didaur ulang. Nah, contohnya nih kayak ini nih yang ada di contoh-contoh ini nih. Yang ada di contoh gambar itu. Ya, sulit didaur ulang seperti itu. Nah, kalau ini yang kuning, ini non-organik. Nah, tadi pertanyaan Lause itu kan yang termasuk barang yang bisa di-reuse ya, yang bisa digunakan untuk fungsi yang sama. Nah, itu berarti contohnya nih kayak non-organik ini nih, kayak botol. Kan itu fungsinya untuk nyimpan air gitu ya, atau nyimpan barang. Yang kalau kuning. Yang kuning. Kalau misalkan barangnya ini udah habis. Nah, kita bisa pakai lagi, kita taruhin lagi tuh barang, atau misalkan kita isi ulang airnya, kayak gitu. Nggak usah. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Itu kalau tempat sampah yang biru buat apa? Yang biru? Yang biru? Yang sebelah kanan, Lause, yang ada dus, ada koran ya. Oh, itu kan ada dus, itu dari kertas adik-adik, benar nggak? Itu kan ada amplop dari kertas. Sama ada dari kardus. Iya, nah kalau kardus itu adik-adik ada juga yang terbuatnya dari kertas. Jadi kertasnya, kertas-kertas atau kardus yang udah nggak dipakai nih, diolah, terus nanti dibentuk ulang, dicetak ulang jadi kardus yang baru. Dan Lause, saya tahu apa yang bisa didaur ulang, yaitu apa? Daun. Bisa didaur ulang jadi itu kan, jadi kertas. Daun itu biasanya untuk pupuk kompos. Jadi kita gali tanah, itu daunnya kita taruh di tanah terus diolah gitu. Diolah ya sama tanah ya.
Jadinya nanti pupuk kompos. Nah, yuk kita cek lagi yuk. Selanjutnya yuk, ada apa ya? Selanjutnya ada reduce. Berarti kita mengurangi pemakaian sampah plastik. Apa ya? Coba kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya nih, ini ada botol bekas air mineral, kita ganti jadi tumbler atau tempat minum yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Lausa, Ya, kalau lampu itu terbuat dari apa? apa? Lampu. Lampu. Lampu apa, Jos? Ya, lampu yang nerangin gitu loh. Yang bisa dimatiin gitu. Oh, kalau Lause baca sih di Google ya, Jos, kalau komponen utama dari lampu, kalau kayak lampu pijar misal gitu ya, itu bola lampu yang terbuat dari kaca, terus ada filamen yang terbuatnya dari wolfram, terus dasar lampunya itu dari filamen, gitu-gitu, Jos. Ngerti aku. Oke nih. Berarti ini adik-adik kritis ya Lause Renata ya, pertanyaannya. Ya. Wah, luar biasa Tuh. nih. Tapi kalau lampu bukan barang daur ulang ya Lause, memang itu sengaja dibuat kan. Tapi Nah, nanti nanti- ada lampu yang ajaib, tapi Nah, oke, selanjutnya nih apalagi? Lausa, ini loh. Kalau kamera itu terbuat dari apa? Apa? Kamera apa tuh? Kamera kamera? yang foto-foto habis itu bisa ngeluarin gambar. Kalau kamera itu kan barang daur ulang ya Lause, itu beda lagi. Nah, Barang Oke. besi dan listrik ya. Nggak boleh pakai Oke. tumbler. Yuk ini kita apa, lihat Lause? yuk. Nih di sini ada tempat makan. Nah, kenapa ada tempat makan sama ada satu lagi yang putih-putih? Adik-adik tahu nggak nih apa namanya? Alat makanan. apa tuh? Yang putih ini apa namanya? Telepon bisa didaur ulang emang jadi tempat. Boleh pakai yang putih, bolehnya pakai yang tempat makannya kita. Oh ya, nggak boleh pakai yang putih, nggak boleh pakai styrofoam, Lause. Ya, betul. Kotak makan itu lihatnya bikin dari sabun bukannya? Kenapa? Nah, lihatnya oke. Nih jadi kan tadi styrofoam. Ada styrofoam sama tempat makan. Kenapa kita lebih memilih untuk menggunakan tempat makan? Karena lebih sehat. Selain itu juga kan bisa kita cuci, terus kita pakai lagi. Itu juga mengurangi sampah-sampah yang ada. Selain itu juga adik-adik tahu nggak sih? Styrofoam bisa dijadiin tempat makan kayak gitu nggak? Kalau yang jadi plastik ini enggak, soalnya kan bahannya beda. Nah, ini kenapa kita lebih baik menggunakan yang tempat makan dibandingkan styrofoam. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau di styrofoam juga ini, bisa didaur ulang. ya dia termasuknya ke yang non organik yang sulit untuk diuraikan ya. Itu sulit untuk diuraikan kalau styrofoam itu. Nah, adik-adik tahu nggak kalau styrofoam itu mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Contohnya ada benzen dan juga stearin. Nah, itu dapat menyebabkan penyakit kanker. Jadi, itu kenapa kita lebih baik mengganti styrofoam ini menjadi tempat makan. Jadi, lebih sehat juga ya, Lause. Ya, benar-benar. Adik-adik pasti pada punya ya Lause. Tempat makan pasti nggak punya. Pasti punya. Kalau Iya. tadi tempat minumnya ada yang tumbler. Sebentar. Kalau tadi tempat minumnya itu ada yang tumbler, nah maka tempat makan juga ada ya Lause ya, Iya. yang sehat. Betul. Nih tumbler kayak gini. Adik-adik punya tumbler nggak?
Nih, tumblernya Lause Renata. Punya tumbler nggak? Nah, Lause yang kayak gimana Lause tumblernya? Sebentar, Lause ambil dulu. Ya, Lausa, aku punya. mana coba tunjukin. Tumbler itu tempat minum untuk mengganti kalau kita misalnya tuh tumblernya Lause Carla. Bentar dulu, sebentar. Lausa, Tempat minum ini. Lausa, Ya, Ya. betul. Lausa. Mana? Joshua mau tanya. Apa? Itu terbuat dari apa? Apa? Terbuat dari apa? Apa, Jos? Bumi itu terbuat dari apa? Oh, bumi. Bumi itu ada terbuat dari gunung, apa? ada tanah. Apa aja? Nanti Jos kalau udah sekolah, Nggak usah. levelnya udah, iya, satu-satu Jos. Ya. Kalau tadi bumi nih ya, nanti kalau Jos sudah sekolahnya udah levelnya udah lebih tinggi, misalkan SD atau SMP, SMA yang kelasnya udah atas, itu nanti Jos belajar tentang bumi itu seperti apa, ya. Jadi nanti pembahasan di sekolah Jos ya. Ngomong-ngomong, Nanti Ibu. isi bumi itu ada apa aja? Nah, itu nanti di sekolah Jos akan belajar. Aku tahu Ibu guru akan ajarin. apa isi bumi. Kerak Ya. bumi sama selimut bumi. Ya, Nah, itu sekarang kita mau cerita diantaranya. sampah dulu. Itu Ya. diantaranya. Ya, Nanti selesai akan dulu belajar tugas lagi Lause. di sekolah ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nih ada apa lagi ya? Nah, ini ada sendok garpu. Kenapa ya Lause Renata kita lebih baik pakai yang stainless gitu dibandingkan pakai yang plastik? Ya, wah, kayaknya kalau kita pakai yang stainless lebih sehat Lause. Itu kan dicuci sama mama kita, ya. Bawa dari rumah, baik itu stainless atau dari melamin ya adik-adik ya. Nah, kalau yang dari plastik itu kan mengandung bahan kimia ya Lause ya. Kalau adik-adik makan bakso tuh yang kuah yang panas, kalau pakai yang plastik itu nanti bahan kimianya jadi terangsang untuk keluar, jadi bergabung dengan makanan kita sehingga kita makan bahan kimia yang beracun. Ini aku lihat. Oh, Joshua salah fokus sama pudingnya. Joshua kayak enak ya pudingnya ya Joshua. Nah, yang harus kita bawa itu sendoknya, sendok, garpu, dan sumpit. Dan sekarang ada loh sedotan yang dari stainless juga ya adik-adik. Coba Jadi kemana-mana harus bawa ya. Gimana? Lause Renata punya kan? Oh punya, Yang Lause punya nih. Nih, Lause punya yang dari stainless nih. Ada sumpit, ada sendok. Aku juga punya. Coba Punya ya? yang Mana? punya boleh tunjukin. Yang punya boleh lihat, Lause. Coba Ntar aku ambil dulu ya. Aku juga ambil. Ya, ini Lause suka bawa ini nih kalau kemana-mana nih. Oh iya tuh. Ada Adik-adik sekarang harus bawa. Lause Renata lengkap nih paketnya nih. Lengkap nih. Ada sumpit juga. Supaya kita sehat ya. Supaya nggak terpapar virus. Ngeri lah Lause ya. Mana itu coba tunjukin. Oh iya, ada. Wah, hebat. Coba ada lagi yang punya? Coba yang punya dekat di bawah tunjukin ke Lause ke teman-teman. Kalau yang ada. Oke. Mana nih? Lause lihat Caroline ada. Caroline punya banyak tuh Lause. Siapa nih? Panggil Lause. Oh iya tuh. Karena Iya. lengkap. Aku punya. Oh iya, Jas juga ada. Lihat tuh Lause. Wah, Kineta juga udah punya tuh. Adik-adik jangan lupa dibawa ya kalau pergi-pergi ya. Iya. Siapa tadi panggil Lause? Gisel juga punya. Iya tuh Gisel juga punya. Coba tunjukin Gisel.
Wah, oh iya Nah, tuh. Dari stainless Ada semua. tempat-tempatnya segala, Lausa. ada Oh iya, tempatnya. harus ada tempatnya dong. Oh, berarti lebih tertata langsung kalau ada tempatnya. Iya, supaya gak hilang. Saya juga punya. Wang Li juga punya. Oh iya, lihat tuh. Wah, hebat-hebat ya, Lause ya. Iya, berarti Mantap. adik-adik udah tertib nih sebenarnya. Mantap, mantap. Nah, tadi ya. Feby pas di TK punya dia makan kayak gitu. Iya, berarti bagus tuh dia dari kecil udah pakai. Oke, selanjutnya tadi ada sedotan. Nah, sedotan. Nah, tadi sedotan tuh kayak punyanya Lause Renata. Nah, Ada sedotan nih. nah iya. Nah, Lause kalau itu Aku punya sedotan yang besi. Ya, mulai tuh. tunjukin. Mana? Dia juga ada. Sedotan yang besi. Mana yang punya? Oh, Karen punya tuh Lause. Wah, Coba Lause yang sering kasih jajan lihat dia. boba tuh. Iya, Lebih baik bawa sedotannya sendiri. Bubble tea. Nah, lebih baik bawa sedotan sendiri. Ya. Kalau mau minum bubble tea pakai yang besar. Iya. Kalau kayak di enggak gambar. nanti bobanya nyangkut. Nggak bisa keluar ya, Lause. Nggak bisa nyampe ke mulut. Elisa juga punya, Lause, Elisa. Oh Elisa, iya. Aku juga mana punya. lihat? Mana nih? Lause lagi cari-cari dulu. Taruh dulu Elisa sebentar. juga punya. Lausa. Iya. Punya tapi gak usah dibawa. Oke. Saya juga punya sedotan plastik. Iya. Aku punya, tapi aku gak dibawa. Iya, nggak apa-apa. Yang deket-deket aja boleh ditunjukin ya. Nah, kenapa ya kita Aku lebih baik punya. pakai? Iya, siapa lagi punya? Hah? Siapa tadi bilang punya? Coba lo cari dulu. Oh, Rio punya. Wah, keren nih. Semuanya nih yang lo Punya, tapi cuma sedotan. Wah, Iya, Lause nggak apa-apa. Carla, Lause Renata. Ternyata adik-adik kita juga sudah mulai ikutan menjaga bumi kita ya, Lause. Iya. Luar biasa nih. Nah, kenapa ya tadi tuh kita lebih baik pakai yang stainless dibandingkan yang plastik? Karena kalau plastik itu dapat menambah limbah plastik, bener nggak? Dapat menambah tumpukan sampah plastik, karena kan plastik sulit untuk diurai. Nah, kalau kita pakai yang stainless ini kan kita bisa pakai berulang kali, bisa dicuci juga ya, Lause ya. Ya, betul. Pakai sikatnya tuh. Mengurangi sampah ya, Lause. Sama nih adik-adik, kalau di luar nih, coba adik-adik suka perhatiin gitu ya. Kan kalau sedotan plastik itu biasanya dibungkus pakai plastik atau kayak tutupan gitu kan. Nah, kan banyak orang yang ambil, banyak orang yang buka. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih yang nempel di plastik itu? Apakah debu? Iya. Apakah apa yang nempel di situ gitu kan nggak tahu. Kalau kita pakai yang stainless kan lebih tahu. Iya, bakteri, bener tuh. Bakterinya kan nggak tahu ya kita yang nempel tuh bakteri apa. Takutnya malah bikin sakit perut apa gimana, kotor. Kalau pakai stainless kan kita udah ya seenggaknya kita yakin gitu kan. Kalau di rumah kita bersihin sendiri, jadi akan lebih sehat buat kita. Kuman Benar nggak usah, ada kuman kalau pakai yang plastik. Iya benar, ada kuman. Nah, keren nih. Oke, selanjutnya ada apa nih, Lause? Oke, setelah tadi kita udah belajar, sekarang ada recycle ya, Lause Renata. Oh iya, recycle apa, Lause? Aku tahu. Mengolah kembali. Ya, recycle berarti mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kalau yang itu aku tahu. Iya, yuk kita belajar bareng-bareng ya. Nah,
Kalau tadi nih, contohnya dari recycle daur ulang, ini ada kaleng. Nah, kalengnya ini dijadikan celengan. Bisa dihias-hias, digambar-gambar, dicat-cat, bisa dibikin cantik kalengnya. Jadi memiliki nilai jual. Nah, selain buat celengan, juga bisa dibikin lampu nih. Kalau adik-adik tahu ya, zaman sebelum adik-adik lahir gitu, ini nih ada lampu kayak gini. Namanya lampu apa ya, Lause Renata? Ini namanya lampu Patromax. Ya, kayaknya adik-adik nggak tahu deh. Ini zaman dulu banget, Lause. Yang tadi ditanya Joshua ini bukan. Joshua tadi nanya lampu ini bukan? Iya nih. Bukan ya kayaknya. Nah ini Jos, lampu yang daur ulang itu yang seperti ini. Nah, iya keren ya Lause ya. Iya, keren loh. Nah, bisa menghemat. Iya, menghemat pengeluaran ya Lause ya. Iya, menghemat listrik, menghemat sampah juga. Ya. Nah, selanjutnya ini selain kaleng ada plastik. Nah, kalau ini tuh plastik apa ya Lause Renata? Nah, ini plastiknya kayaknya plastik bekas ini Lause. Kalau mama kita habis cuci baju, itu kan ada sampahnya tuh. Bekas molto, rinso gitu ya. Nah, itu sama kita dikumpulin ya adik-adik. Nggak boleh dibuang. Kalau udah banyak, kita bisa berkarya tuh. Bisa bikin tas ya. Bikin dompet ya Lause. Gitu. Adik-adik, bagus nggak? Tasnya bagus nggak? Itu bisa untuk sekolah loh. Bisa untuk belanja. Bisa untuk belanja. Itu tasnya kuat. Bisa untuk baju juga. Ya. Nah, jadi kalau ada sampah di rumah itu nggak boleh dibuang ya. Itu ada plastik kopi juga. Iya, plastik kopi. Gitu. Kalau papa habis minum kopi, nah itu nggak boleh dibuang sampahnya. Ya Lause ya. Boleh tuh kalau misalkan papa atau punya koko yang udah boleh ngopi gitu ya. Itu adik-adik simpen sampahnya, tapi dicuci bersih dulu, adik-adik simpen. Nah, setelah itu bisa diolah nih, didaur ulang kayak gini. Kayak Lause waktu itu pernah bantuin mama Lause pakai bungkus kopi, anyam, jadi dompet itu. Nah, itu keren. Boleh minta Lause dompetnya? Wah, udah nggak tahu kemana. Nanti bikin lagi ya. Dan juga nih adik-adik, kalau yang kayak gini, itu bisa memiliki nilai jual. Maksudnya apa? Bisa adik-adik jual lagi. Kayak misalkan waktu itu temen Lause nih, pelajaran kewirausahaan. Dapat tugas ngolah sampah, daur ulang sampah, terus dijual. Nah, temen Lause bikin kayak gini tas, terus dijual. Kan jadi dapat penghasilan, dapat uang temen Lause-nya. Kan keren ya Lause. Iya, keren ya. Masih kecil udah bisa cari duit tuh. Nah, oke. Selanjutnya ada apa ya? Suaranya. Nah, selanjutnya ada botol plastik nih. Siapa yang pernah daur ulang botol plastik? Botol plastik bisa dibuat tempatnya pensil. Iya, tempat pensil, benar. Dora pernah bikin tempat pensil dari botol kan? Pernah. Agnes pernah bikin tempat pensil dari botol? Ya udah. Wah, masih ada nggak? Tapi tempat pensilnya di sekolah dipajang. Di Elsa. Iya. Gisel pernah bikin dari botol. Gisel pernah bikin pas di sekolah. Iya, bikin apa? Tempat pensil. Pakai botol jadi tanaman, tapi udah dipajang di sekolah TK. Berarti Gisel bikin pot Lause untuk tanaman. Oh, iya iya. Wah, tanamannya apa Gisel? Pohon apa? Lupa, Gisel nggak ingat.
Lupa lagi. Kamu itu pas TK langsung. TK. Oh, masih kecil udah hebat Lause. TK Bisa. udah bisa bertanam. Ya. Iya. Kamu bikin pot seperti itunya botolnya pas masih TK. Iya kan kamu juga pernah bikin, Jos. Oh iya lupa aku. Wah, Lause, hebat-hebat kalau ya. itu apa Lause? Yang warna hijau itu apa sih Lause? Yang Hijau warna yang hijau, mana nih Lause? yang sebelah Hijau kanan, yang semua. tengah. Nah, itu. Oh. Nah, ya. Kalau itu untuk naro-naro barang nih, kayaknya Lause Yes pernah bikin ya Lause Yes. Oh, keren ya. Itu dari apa sih? Itu dari bawa alasnya botol. Oh, botol aqua ya, kayak botol minum gitu ya. Wah, adik-adik. Botol minumnya gede banget. Ini kita ambil bawahnya aja, terus kita potong, Cuk. Oh, jadi buat naruh-naruh itu tuh pernak-pernik ya. Iya. Bagus loh, itu bisa dijual loh, Lause. Iya, betul. Oke. Wah, hebat-hebat nih. Dari Lause sampai adik-adik, teman-teman semua hebat ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, selanjutnya nih ada kalau misalkan tadi botolnya tuh kita pakai. Tutupnya dikemanain adik-adik? Dibuang kah atau diapain? Kayaknya dibuang, Lause. Emang bisa buat apa, Lause? Dibuang. Dibikin. Wah, bisa loh. Bisa dibikin kayak ini, keranjang dari botol. Botol gini. Iya, Iya. betul, Gisel. Iya, kayak gitu. Kalau dikumpulin, dicuci bersih, nanti ditempel-tempel gitu, disusun-susun. Jadi kayak yang ada di gambar ini nih. Itu kan cantik ya, warna-warni. Bagus loh. Bisa buat naruh baju kotor, Lause. Iya benar. Boleh tuh biar baju kotornya nggak berceceran. Iya, atau buat naruh mainan. Untuk naruh mainan ya, adik-adik. Wow, ternyata banyak manfaatnya ya Lause dari sampah itu ya. Oh, banyak Ternyata ternyata berharga loh adik-adik. Dari sampah itu berharga banget, bisa digunakan untuk perlengkapan kita, bisa untuk perlengkapan pensil, untuk naruh tanaman, untuk bikin basket nih kayak keranjang, dan bumi kita pun jadi asri ya Lause ya. Aku udah ngerti sekarang tema hari ini itu tentang sampah. Ya, tentang sampah menjaga bumi ya. Merawat alam semesta. Jadi kenapa ya hari ini kita belajar tentang sampah, bumi dan alam semesta? Karena kita harus menjaga bumi dan alam semesta. Kenapa? Iya, betul. Kenapa? Ayo, kenapa kita harus menjaga bumi dan alam semesta, adik-adik? Kalau tadi nih udah Lause kasih penjelasan, kira-kira udah ada yang paham belum? Maksudnya gimana? Di jam 11 mah. Oke ya. Jadi dengan kita mengolah sampah, melakukan penerapan sistem ini, itu kan kita bantu untuk mengurangi sampah yang ada di bumi. Jadi bumi kita dapat lebih sehat. Terus enggak ketutup sampah gitu. Apalagi sebenarnya pengelolaan sampah tuh sangat mudah ya Lause Renata ya. Iya, bener Lause. Terus supaya nggak banjir juga ya Lause. Kebanyakan di kita banjir ternyata yang nutupin salurannya itu apa coba? Sampah plastik Lause. Ada botol aqua, ada plastik bekas ciki-ciki. Sayang banget ya Lause. Iya, sayang banget. Tapi kalau udah dicuci dia baik. Iya. Apa Jos? Ini kalau sampahnya kotor, dia masih jahat buat bumi. Tapi kalau sampahnya kotor, dia baik buat bumi, ya kan? Ya, kalau udah dicuci, terus digunakan diolah. Seperti kayak misalkan
kayak gini, kayak daur ulang atau digunakan kembali gitu ya. Kalau untuk yang anorganik bisa dijadikan pupuk kompos dan sebagainya. Betul, betul. Nah, Betul, Jos. Jadi sahabat kita akhirnya ya. Sampahnya jadi sahabat kita. Karena bermanfaat untuk hidup kita ya. Oke, selanjutnya nih. Kayaknya semua udah pada paham ya, Lause ya. Iya, udah pinter-pinter kok. Udah keren-keren. Pertanyaannya juga luar biasa semua. Keren. Keren. Contoh-contohnya, sharingnya juga udah berani. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi pengumuman ya, Lause ya. Ada pengumuman apa nih, Lause? Ya, sia-sia Lause Carla sudah memberikan inspirasinya buat kita semua. Nah, selanjutnya akan Lause sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa adik-adik, apakah ada yang bersedia untuk bertugas minggu depan? Untuk membawakan doa pembuka 8 keimanan. Siapa tadi? Ayo, siapa? Khususnya yang belum ya. Adik-adik yang belum pernah, siapa coba? Tocin. Ada Tocin Carla nih, sama-sama Lause Carla namanya. Tocin Carla dari Sungai Liat mau bertugas? Halo, sesama Carla. Halo Carla. Kok namanya sama Lause Carla? Tocin Carla bertugas ya minggu depan ya. Oke. Di-unmute yuk. Di-unmute yuk. Speakernya dibuka yuk. Ya. Mau lah. Mau ya? Lause Carla? Lause Carla mau bertugas apa? Doa atau baca? Keimanan? Lama. Carla mau baca 8 keimanan apa doa pembukaan? Carla. Doa penutup. Siapa yang doa penutup tadi? Carla ya? Mana ya Carla ya? Ya? Bentar ya. Carla mau membawakan doa pembuka bisa ya? Dinyalain Carla itunya speakernya. Ya. Oke, sip. Bisa ya? Oke. Mau ya? Dinyalakan speakernya. Oke, doa pembukanya Carla dari Makin Sungai Liat. Oke, selanjutnya untuk membacakan 8 keimanan nih, siapa nih? Ini ada yang belum Failin pernah angkat tangan, Lause. Oh, oke, Failin, silakan. Adik-adik ini ya, disebutkan namanya ya. Failin dari Pondok Cabe. Failin, wah hebat-hebat nih. Failin mau jadi petugas, raise hand. Mau ya, Failin ya? Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Kan Failin sudah bisa baca. Enggak mau. Ya, bantuin teman-temannya ya. Oh, enggak mau. Enggak mau. Oke, enggak apa-apa. Siapa ya? Ayu Sita tadi. Failin. Enggak, Ayu Sita. Yang mau gantiin Failin siapa? Yang dari Ayu Sita mau? Ayu Sita. Ngaji pagi Ayu. Dora di Malang, raise hand. Puasa sesi apa mah? Sesi pagi. Besok minggu depan. Oh, minggu depan sudah sesi pagi. Oh iya ya, sudah kelas 4 ya Ayu Sita. Oke, siapa? Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi ketemunya pagi-pagi kita. Tocin Dora dari Pondok Cabe. Sip. Baca ayat susu siapa? Yang mau baca ayat susu? Baca doa. Caroline mau? Dora nggak mau. Dari Malang. Dora dari Malang. Oke. Kalau aku mau baca, aku minta baca Indonesia dulu. Emang. Oh, no. Oke. Untuk baca ayat susu mau siapa? Wangli mau baca ayat? Pasti Lause yakin adik-adik udah pada bisa baca ya. Kalau udah bisa baca, yuk bantu teman-temannya.
Wangli bisa ya? Wangli? Wangli? Ya, Lause. Oke, baca ayat susu ya. Ya, sip. Ya, katanya Wangli baca susu dari Sungai Liat. Yuk, siapa lagi nih? Satu lagi. Siapa? Jos. Oh, Joshua. Joshua mau baca doa penutup. Joshua baca doa penutup ya. Oke, Joshua doa penutup katanya. Luar biasa adik-adik semua. Adik-adik yang belum berkesempatan untuk bertugas, nanti selanjutnya ya, gantian ya. Hebat ya. Oke, Sisi, Tocin Carla, Tocin Dora, Tocin Wangli, dan Tocin Joshua. Minggu depan tepat waktu ya. Dan adik-adik semua juga harus tepat waktu. Yuk. Selanjutnya, kita akan bikin apa nih? Kayaknya Lause Carla mau mengajarkan sesuatu nih, mau bikin daur ulang. mau rius. Nah, adik-adik minggu depan adik-adik siapkan kotak bekas, kertas kado, lem, gunting, pita atau pernak-pernik. Pernak-pernik itu adik-adik boleh spidol, boleh pensil warna, boleh ya. Yang ada di rumah aja, nggak usah keluar, nggak usah beli. Lem pasti ada dong di rumah. Gunting juga punya ya. Pita kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada boleh disiapkan. Kertas kado sama kotak bekas. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kotak bekasnya kayak apa loh? Kayak ini nih. Boleh nggak? Botol bekas kayaknya enggak ya. Kayaknya kotak bekas aja, Jos. Kotak bekas kan banyak tuh di rumah. Ada bekas odol, ada bekas masker, ya. Pasti di rumah ada bekas obat. Nah, boleh dipakai, ukurannya bebas. Aku mati. Mau sebesar apapun bebas ya. Lause. Ya. Gisel, lemnya nggak tahu kemana. Gisel boleh beli dulu nggak nanti minggu depan? Kalau nggak, jangan jauh-jauh ya belinya ya. Atau pinjam sama Cici deh kalau ada. Nggak boleh jauh-jauh. Jangan keluar dari rumah jauh-jauh ya. Oke. Kalau adanya double tip atau solatip masih oke. Oh ya. Bisa buat lem juga. Oke, boleh katanya. Kalau adik-adik mau keluar rumah harus protokol kesehatan ya adik-adik ya. Iya Lause. Pakai apa aja kalau mau keluar rumah? Masker. Benar. Jangan lupa hand sanitizer ya. Ya, betul. Masker. Bilang yang itu. Ya, selanjutnya. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang berminat nih, yang suka sama lampu akrilik nih, ada gambar Nabi Kunce bentuk dari lampu akrilik. Adik-adik boleh memesan ke Lause Monik dan Lause Lucky. Adik-adik boleh ditulis, dicatat nomor handphonenya, ya, di save, lalu nanti ke Lause Monik dan Lause Lucky. Harganya itu 210.000. Kalau beli 2, diskon jadi 200.000. Ya. Ini bentuknya akrilik, bisa ditaruh di kamar untuk lampu tidur kali bisa ya Lause Carla. Jadi lampunya dimatikan, nanti yang dinyalakan akriliknya desain Nabi Kunce. Ya. Ini juga warnanya ada beberapa ya Lause ya. Oh iya, ada warna putih, warna kuning, ya Lause. Lause. Bisa dipilih, ya. Ayu pamit dulu ya. Oh iya, boleh. Soalnya baterainya Ayu habis. Oh iya, boleh sambil dicas boleh. Ya, udah mau selesai kok. Selanjutnya, adik-adik bisa difoto ya, di capture ya pengumumannya. Nah, untuk memperingati hari ulang tahun negara kita, Indonesia Tercinta, Matakin akan mengadakan lomba nih untuk adik-adik yang punya bakat-bakat seni, boleh ikutan. Ada hadiahnya. Total hadiahnya 7.600.000 ya. Boleh
cover lagu atau yel-yel. Adik-adik boleh di-capture, ini nanti boleh baca sama mamahnya atau papahnya ya. Joshua mau ikut. Boleh, sip. Semangat Joshua. Adik teman-teman yang lain juga boleh ya ikutan. Tampaknya susah dah. Boleh, Enggak yang mau kok. join boleh kontak personnya ya. Ya, lagunya juga nggak susah ya, Lause. Bagimu negeri, berkibarlah benderaku. Screenshot Gitu. kirim ke mama. Dah, itu Iya, ya. di screenshot ya. Udah adik-adik. Nah, nanti bisa menghubungi ada Cici Rini, ada Cici Suryani ya. Nanti di sana boleh di save nomor handphonenya. Oke? Paling lambat kapan nih? Videonya ditayangkan 1 Agustus, pengiriman videonya sampai dengan 30 Juli jam 8 pagi. Ya, adik-adik harus yakin pinter-pinter nih nyanyinya. Pinter-pinter seninya ikutan, oke? Ya, selanjutnya nah, untuk adik-adik yang berulang tahun bulan Juli, ada yang ulang tahun bulan Juli nggak nih? Adik-adik, ada yang berulang tahun bulan Juli? Apa aku? Bohong-bohong. Joshua ya? Caroline, kapan? Aku kan match 30. Oh, Maret ya. Nah, untuk adik-adik yang ulang tahun di bulan Juli, boleh melaporkan diri ke Lause Jessica. Ditulis ya nomor handphonenya. Nah, nanti mencantumkan nama, tanggal lahir, asal makin, kotanya, foto jangan lupa, dan nomor handphone mama papahnya. Ya. Untuk apa? Nanti kita akan berdoa bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng. Ya, nanti akan ada surprise juga dari sekolah minggu online. Ada yang udah dapat belum surprise-nya? Udah, Eva gift kan? Oh iya, benar. Apa gift? Lumayan loh untuk jajan. Ya, untuk beli perlengkapan sekolah juga bisa. Nah, selanjutnya, apa ya? Pengumuman apa lagi ya? Yang terakhir nih. Nah, adik-adik, kita harus tetap lakukan 6M. Ya, untuk menjaga kesehatan adik-adik semua. Adik-adik harus menjalankan protokol kesehatan. Apa aja? Menggunakan masker setiap saat. Adik-adik nggak boleh lepas masker kemanapun. Ya, kalau bisa di rumah aja, jangan keluar. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Sama teman-teman, kalau adik-adik keluar, ketemu teman, jangan deket-deket. Ya, pai aja. Nggak usah salaman. Ya, lalu mencuci tangan. Harus rajin cuci tangan. Kalau darurat, pakai hand sanitizer. Kalau ada sabun, pakai sabun. Pakai air dan pakai sabun. Lalu membatasi mobilitas. Adik-adik nggak boleh kemana-mana. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar deh. Gitu ya. Lalu menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada yang rame-rame itu, adik-adik nggak usah samperin ya. Nah, menghindari makan bersama di luar. Makannya di rumah aja, masakan mama. Oke? Oke ya. Adik-adik boleh di-capture. Nanti harus rajin-rajin dibaca dan dijalankan. Nah, selanjutnya, pengumuman terakhir nih. Adik-adik, kalau belum subscribe atau follow, subscribe ya. YouTube-nya Sekolah Minggu. Di sini dari adik-adik untuk adik-adik. Di dalamnya kan ada video adik-adik juga ya. Lalu Instagram-nya juga jangan lupa di-follow. Gitu. Nah, adik-adik, sekian pengumuman yang dapat Lause sampaikan. Ada pertanyaan nggak dari pengumumannya? Atau ada yang kelewat capture? Boleh nanti diulang? Nggak ya? Semua udah lengkap? Oke, adik-adik. Lause, aku mau tanya. Ya, gimana Agnes? Itu nanti tugas yang Lause kasih itu Ya, yang untuk sama minggu depan. gak kayak kelas 4? Soalnya aku nanti masuknya ke kelas 4 Oh, iya sama. minggu depan. Betul, Oh, sama adik-adik. Ya, sama. Iya. Ya, sama kayak Ayusita juga kan minggu depan pindah ya ke kelas pagi. Iya, Sama. Oh, sama. Sip. Ya. Ya, makasih Lause. Ya, sisi. Oke, selanjutnya kita akan menutup sekolah minggu online pagi ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Tocin Failin dari Makin Pondok Cabe. Tocin Failin sudah siap ya? Oke, lalu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Adik-adik yang sehat ya, jaga kesehatan ya. Baterainya. Oke, akhir kata terimalah salam kebajikan. Wai te tung tien. Cancai. Yuk kita nyanyikan lagu.
Ya. Puji syukur kehadirat Tian, kami telah selesai melaksanakan sekolah minggu Konghucu online. Semoga kami, anak-anak sekolah minggu Konghucu online, dapat menjadi generasi Junji yang teladan dan membanggakan orang tua kami. Limpahkanlah kami selalu kesehatan jasmani dan rohani. Dan kami semua dijauhkan dari COVID-19. Kuatkan iman kami, yakin dan percaya Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Wang Isanti Weten Yate, Wang Isanti Weten Yute, Sancai. Xie Tachin Pailin. Xie semuanya. Cai-cin. Jangan lupa. Oh, foto dulu. Ya, foto dulu. Yuk open cam. Oke. Yuk yang 1, minggu depan. 2, 3. Dan sudah? 3, 1, 2, 3. Oke, Xie Lose. Xie semua.